Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from Group Su with me Kasifa Inarwati and my friend Shutmutia and Delia Oktaisma Dayanti. We will explain about decision making. Decision making is a process of making choice by identifying a decision, gathering information, and assessing alternative resolution. Use a step-by-step of decision-making process can help you make more deliberate, thoughtful decisions by organizing relevant information and defining alternatives. This approach can increase of the chance that you will choose the most satisfying alternatives possible. There are 7 processes in decision making. First is identifying the decisions. The second is the generate relevant information. The third is identify the alternative. The fourth is weigh the evidence. 5 is the choose among alternatives. The sixth is take your action, and the last is review your decisions and its consequences. And the next is Bones rationality. Bones rationality is the idea of rationality is limited when individuals make decisions by tractability of decision problems, the cognitive limitation of the mind and time available to make a decision. The affability heuristics, also known as a affability bias, is a mental shortcut that relies on immediate examples that come to a given person's mind when evaluating a specific content, topics, method, or decisions. Affability heuristics describe our tendency to use information that come to a mind quickly and easily about making the decision about the future. And the next is representative heuristic. Representative heuristic is when the decision maker wrongly compares two situation because of perceived similar or conversely. When he or she evaluating an event without comparing it of similar situations. Anyway, this problem is not put in the proper context. Anchoring and adjustment heuristic is phenomenon wherein individual base their initial ideas and responsive on one informations and make changes driven by that starting point. The anchoring and adjustment heuristics describe cases in which a person uses a specific target number or value as a starting point, we know as anchors, and subsequently adjust that information counts until a acceptable value is reached over time. And last, overconfidence. Overconfidence refers to a biased way of looking at the situations. If you are overconfident, you misjudge your value, opinions, belief, or ability. You have more confidence that you should give an objective parameter of these situations. Examples: a person who thinks his sense of direction is much better than it actually. The person could show his overconfidence on going long trips without a map and refusing to ask if he gets a lost way. Okay, the next we'll explain with Delia Oktaisma Dayanti. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang upper optimistic
atau terlalu optimis. Sikap terlalu optimis akan membuat kita tidak realistis ketika mengambil keputusan. Padahal dalam proses pengambilan keputusan sangat dibutuhkan pandangan netral yang realistis. Sikap optimistis atau pesimistis akan menimbulkan bias dan mengurangi kualitas keputusan yang diambil. Bayangkan saja jika seorang hakim selalu bersikap optimistis, bisa terlalu ringan semua hukumannya. Soalnya sang hakim optimis, dengan hukuman ringan, sang terdakwa sudah menyadari kesalahannya. Demikian juga sebaliknya, jika optimis juga mendorong orang untuk mengeksalasi komitmen terhadap keputusan salah satu yang sudah diambil. Karena biar bagaimanapun juga, optimistik merupakan bias, dan bias itu musuh utama para pengambil keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang self-justification atau pembenaran diri, yang menggambarkan bagaimana jika seorang menghadapi disonansi kognitif atau situasi di mana perilaku seseorang tidak sesuai dengan keyakinannya, orang tersebut cenderung membenarkan perilaku tersebut dan menyangkal umpan balik negatif yang terkait dengan perilaku tersebut. Misalnya, merokok akan mempersikat hidup saya, dan saya ingin hidup selama mungkin, namun saya merokok 3 bungkus sehari. Penyebab utama disonansi tidak selalu merupakan perbedaan antara tindakan dan keyakinan, tetapi akibat degradasi citra diri. Dengan tidak berperilaku sesuai dengan keyakinannya, seseorang dapat mengancam integritasnya. Salah satu metode untuk mengurangi disonansi adalah dengan menegaskan kembali kebaikannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prospek teori atau teori prospek yang dikemukakan oleh dua ilmuwan terkenal dari Amerika Serikat, yaitu Daniel Kahneman dan Amos Tversky di sekitar tahun 80-an. Prinsip-prinsip yang diajukannya meliputi: yang pertama, fungsi nilai. Teori prospek mendefinisikan nilai di dalam kerangka kerja bipolar di antara perolehan atau gains dan kehilangan atau loss. Keduanya bergerak dari titik tengah yang merupakan referensi netral. Fungsi nilai bagi suatu perolehan atau mendapatkan sesuatu akan berbeda dengan kehilangan sesuatu itu. Nilai bagi sesuatu kehilangan dibobot lebih tinggi atau lebih curam di dalam kurva bentuk S di bawah garis horizontal. Sementara itu nilai bagi suatu perolehan dibobot lebih rendah atau lebih datar di dalam kurva S di atas garis horizontal. Yang kedua, framing atau pembingkaian. Prinsip pembingkaian merupakan teori prospek yang memprediksi bahwa referensi atau kecenderungan memilih akan tergantung pada bagaimana suatu persoalan dibingkai atau diformulasikan, menurut Beresford dan Sloper 2008 jurnal. Framing atau pembingkaian merupakan salah satu teori prospek yang memprediksi bahwa preferensi atau kecenderungan memilih akan tergantung pada bagaimana suatu persoalan dibingkai atau diformulasikan. Yang ketiga, perhitungan psikologis atau psychological accounting. Orang yang membuat keputusan tidak hanya membingkai pilihan-pilihan yang ditawarkan, tetapi juga membingkai hasil serta akibat dari pilihan-pilihan tersebut. Hal ini disebut psychological accounting atau perhitungan mental atau psikologis. Perhitungan psikologis dibedakan menjadi dua macam, yaitu minimal accounting dan inclusive accounting. Menurut Kahneman dan Tversky 1981 plus 1993. Disebut minimal accounting apabila hasil-hasil dari pilihan yang akan ditetapkan dibingkai menurut konsekuensi yang langsung menyertainya. Disebut inclusive accounting apabila hasil-hasil keputusan dibingkai dengan perhitungan kejadian sebelumnya. Yang keempat, probabilitas atau probability. Teori prospek berpandang bahwa kecenderungan orang dalam membuat keputusan merupakan fungsi dari bobot keputusan atau decision weight. Bobot keputusan ini tidak terlalu berhubungan dengan besar kecilnya peluang atau frekuensi kejadian. Kejadian-kejadian yang memiliki peluang rendah cenderung diberi bobot nilai yang tinggi atau overweight. Yang kelima, efek kepastian atau certainty effect. Teori prospek memprediksi bahwa pilihan yang dipastikan tanpa resiko sama sekali akan lebih disukai daripada pilihan yang masih mengandung resiko, meski kemungkinannya sangat kecil. Sebab orang-orang cenderung menghilangkan atau sama sekali adanya resiko atau eliminasi, daripada hanya mengurangi, reduce, atau memperkecil resiko.
Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai internal dan eksternal locus of control. Locus of control ini merupakan kepercayaan seseorang terhadap siapa yang menjadi pengendali nasibnya. Nah, locus of control ini juga mengacu pada keyakinan seseorang bahwa apa yang terjadi merupakan atas kendali dirinya atau di luar kendali dirinya. Locus of control ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah internal dan yang kedua adalah eksternal. Untuk internalnya yaitu cara pandang seseorang bahwa apa yang dihasilkannya atau apa yang terjadi berada di dalam kendali dirinya sendiri. Nah, untuk yang eksternal merupakan kebalikan dari yang internal, yaitu cara pandang seseorang bahwa apa yang terjadi serta apa yang dihasilkan berada di luar kendali dirinya. Tipe A behavior pattern. Nah, seseorang yang cenderung memiliki sikap tipe A behavior pattern ini adalah seseorang yang memiliki sikap yang berambisi, kemudian sikap yang tidak sabar, terorganisir, serta seseorang yang menyukai segala sesuatu yang tepat waktu. Nah, seseorang yang memiliki tipe A ini juga tipe orang yang pekerja keras serta berorientasi pada karir. Terdapat pengelompokan sederhana atas pola perilaku manusia. Menurut Friedman dan Ulmer pada tahun 1984 di dalam bukunya yaitu Treating Type A Behavior and Your Heart akan menjelaskan dan mengidentifikasikan sebagian ciri-ciri orang dengan tipe A. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama adalah cenderung memiliki sikap yang tidak sabar, ingin mendominasi di berbagai situasi sosial ataupun situasi bisnis, kemudian cenderung untuk bergerak cepat serta melakukan gerakan-gerakan cepat, mencoba untuk berpikir serta melakukan lebih dari satu hal dalam keadaan yang sama. Untuk ciri-ciri berikutnya yaitu cenderung sulit untuk duduk diam serta memiliki opini yang tidak berubah. Resensi efek. Efek resensi merupakan efek yang terakhir atau efek yang paling baru yang dapat mempengaruhi persepsi atau cara pandang seseorang. Dengan adanya efek resensi ini dapat menyebabkan seseorang untuk mengambil keputusan yang bias. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang paling baru yang diterima, bukan berdasarkan substansi informasi tersebut. Nah, berdasarkan hal pengetahuan, seseorang cenderung menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dalam mengambil sebuah keputusan dan cenderung tidak mempertimbangkan pengetahuan yang sebenarnya diperlukan.